Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah ya, sehat semua. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Ya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Rizky Maulida, saya Bu. Hadir ya. Hadir, Bu. Putri Soleha, Hadir, Bu. Ariansa, Hai Bu, Arisani Farenza. sakit Bu? Sakit ya? Hmm. Udah lama dia sakitnya? Seminggu ya? Oh, seminggu. Oke. Untuk Rizky, tolong kursinya dibersihkan dulu. Sampah-sampahnya diambil. Putri juga. Kalian juga ya. Tolong dibersihkan ya untuk kita mulai pelajaran kita hari ini. Sudah semua ya? Sudah, Bu. Oke. Kita minggu kemarin sudah selesai belajar tentang mesin price. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini kita akan menjelaskan bagian-bagian utama dari mesin price. Kemudian apa saja sih jenis-jenis dari mesin price itu? Ada juga kita nanti belajar tentang bentuk-bentuknya. Oke, mulai ya. Ya, Bu. Ada yang masih ingat nggak apa itu pengertian dari mesin press? Coba Ariansa. Ya Bu. Mesin pres adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk menyayat suatu benda Ya, sesuai yang diinginkan. Ya benar. Nah, bisa dilihat ya. Ini gambar dari mesin press. Tadi pengertiannya sudah dijelaskan oleh Ariansa. Jadi pengertian dari mesin press ini mesin perkakas yang dalam proses kerja pemotongannya dengan menyayat. Nah, berarti di sini fungsinya dia itu dengan menyayat atau memakan benda kerja dengan menggunakan alat potong bermata banyak yang berputar. Nah, alat potongnya ada yang tahu apa saja? Belum Bu? Belum tahu ya? Oh. Nah, jadi alat potongnya itu berbagai macam. Nah, pisau press ini dipasang pada sebuah atau arbor mesin yang didukung dengan alat pendukung arbor. Lanjut ya. Nah, kemudian ada jenis-jenis mesin press. Ada yang pertama itu ada mesin press horizontal. Mesin press horizontal. Nah, mesin press horizontal ini disebut juga dengan mesin press mendatar yang digunakan untuk proses pengepresannya itu ada yang mengepres rata, mengepres alur, ada yang untuk roda gigi, dan juga ada yang untuk alat pemotongan. Kemudian jenis-jenis mesin press juga ada yang vertikal. Nah, mesin press vertikal ini juga disebut dengan mesin press tegak yang dapat digunakan untuk mengukur dalam pengoperasiannya. Dan yang ketiga itu ada mesin press universal. Nah, universal ini artinya apa? Ada yang tahu nggak apa itu arti universal? Gabungan dah. Ya benar, betul sekali. Benar, apa kata Ariansa? Universal itu artinya gabungan. Jadi dia itu gabungan antara perubahan gerakan dari mesin press dan vertikal ataupun horizontal. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk pengepresan. Nah, bentuk-bentuk pengepresan ini yang pertama ada mesin press mempunyai beberapa hasil bentuk yang berbeda. Kenapa dia berbeda? Karena cara pengoperasian itu berbeda-beda. Yang pertama ada bidang rata datar, ada bidang rata miring atau menyudut, kemudian ada juga bidang siku-siku atau sejajar. Nah, ada juga alur lurus atau
Ya boleh. Bu, cara membedakan mesin pres horizontal dengan vertikal tuh anu? Kan kalau horizontal itu seperti ini kan? Kalau vertikal dia Oh, berarti memanjang gitu. memanjang kan? Ya. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Nah, ada bagian-bagian utama mesin press. Nah, di sini ada bagian-bagian utama dari mesin press. Yang pertama itu apa ya? Pertama itu ada kolom. Kemudian ada spindle. Dan ketiga ada arbor. Yang keempat ada lengan. Yang kelima ada mejanya, meja untuk menaruh benda kerja tersebut. Kemudian yang keenam ada sadel, yang ketujuh ada lutut, dan kedelapan ada alas. Nah, inilah jadi bagian-bagian utama dari mesin press. Oke, selanjutnya ada gerakan dalam mesin press. Dalam kita mengoperasikan mesin press itu pasti kan ada gerakan yang berbeda-beda dalam melakukan proses penyayatan ataupun pemotongan. Nah, jadi dalam gerakan dalam mesin press ini, yang pertama itu ada gerakan pemotongan. Gerakan pemotongan ini sisi potong cutter-nya itu dibentuk bulat dan dengan pusat sumbu utama. Jadi dia itu berpusat pada sumbu utama. Kemudian ada gerakan pemakanan. Gerakan pemakanan di sini benda kerjanya itu digerakkan sepanjang ukuran yang akan dipotong. Jadi gerakan yang akan dipotong itu dipotong dengan sepanjang benda kerja yang akan kita potong. Nah, kemudian yang ketiga itu ada gerakan penyetelan. Gerakan dari penyetelan ini untuk mengatur posisi pemakanan, kedalaman, dan pengembalian untuk memungkinkan benda kerja masuk dalam posisi potongan cutter. Jadi dia itu juga dapat disebut dengan gerakan pembagian subtitel. Oke. Nah, kemudian ada juga metode pengepresan. Ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan metode? Cara, Bu. Nah, benar. Cara. Terus sekali. Nah, jadi metode itu cara ya. Nah, dalam proses pengepresan itu banyak sekali caranya. Yang pertama itu ada clean mill. Nah, clean mill di sini merupakan cara pengepresan di mana putaran itu searah dengan gerakan benda kerja. Gaya potong menarik benda kerja ke dalam cutter. Sehingga faktor kerusakan yang terjadi itu akan lebih besar. Hanya saja mesin yang mempunyai alat pengukur kerenggangan itu tidak diperbolehkan untuk memakai metode pemotongan ini. Nah, kemudian ada conventional mill. Nah, conventional mill dalam metode pengepresan ini merupakan pengepresan di mana putaran cutter berlawanan arah dengan gerakan benda kerja. Jadi pemotongan dimulai dengan beram yang tipis, kemudian digunakan dengan metode yang sejenis. Jadi dalam conventional mill ini metode pengepresan itu harus semua jenis mesin yang sejenis ya, yang tipis. Gitu. Oke. Dari sini ada pertanyaan? Ya, ada yang ingin bertanya? Ya, Bu. Ya, boleh Putri Soleha? Apa yang menentukan kualitas hasil proses dari press? Ya, baik. Bagus sekali ya pertanyaannya. Ya, jadi yang menentukan kualitas hasil dari pengerjaan proses pengepresan itu, yang pertama itu tadi kan sudah Ibu jelaskan ya. Yang pertama adalah bentuk atau geometrik permukaan bidang utama dari alat potong tersebut harus sesuai yang digunakan. Kemudian cutter yang digunakan itu harus pas. Kemudian juga permukaan cutter itu harus bersudut tatal, bersudut bebas depan, dan mempunyai alat potong yang bebas belakangan. Gitu. Apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Ya, baik. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Boleh, Rizky? Bu, kan tadi saya Ibu jelaskan kan pada metode pengepresan tadi kan ada Ya. pengepresan. Nah, Ah. terus bagaimana jika kita ingin mengepres bidang yang tidak sejajar, Bu? Ya, jadi cara mengopres bidang yang tidak sejajar itu pemotongannya itu harus lebar.
Jadi benda kerjanya itu harus lebar dan disayat lebih kecil. Nah, dari ukuran diameter pisau atau diameter pisau yang itu harus tidak besar ya dari benda kerja yang disayat. Gitu. Apa sudah jelas? Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Yang lain ada pertanyaan? Yang lain ada pertanyaan? Ya jelas dulu. Sudah jelas. Baik. Ibu ada video. Ini cara pengoperasian mesin press ya. Nah, sedang cara pengoperasian dalam mesin press. Nah, jadi kalian itu dalam mengoperasikan mesin press itu harus hati-hati, jangan sampai terkena tangan kalian. Itu bisa menyebabkan bahaya. Tangan kalian nanti bisa terluka. Jadi kalian harus hati-hati dalam menggunakan protokol keselamatan kerja dalam menggunakan mesin press ini. Nah, ini ada tombol-tombol berbahaya. Misalnya ada lagi gawat darurat. Nah, itu tombol-tombol darurat. Nah, ini ada untuk pemotongan sayapnya ini ya. Nah, sebelum menggunakan mesin press ini kita juga harus ada job sheet apa yang ingin kita buat. Nah, bisa kalian lihat ya, itu ada tombol-tombol daruratnya. Mesinnya otomatis ya. Itu maksudnya gimana otomatis? Cara ngerjainnya. Ya, kita tinggal mengatur parameternya, kemudian mengatur ukurannya, dia langsung sendiri nanti. Nah, itu ada ya penyayannya ya, bisa kalian lihat ya.
Ya, itu lagi proses melubangi ya, Pak. Iya. Kan ada kan kita mau melubangi mesin fries itu ya, ada benda kerja kan? Jadi dia tuh harus dikasih kertas dulu yang harus dibasahi biar presisi nanti ukuran benda kerja kita yang kita buat. Oh, Iya. Itu ada rakum itu kan? Iya, ada rakum. Ini ada juga meja untuk mesin press, meja tabel tadi kan yang sudah Ibu jelaskan tadi ya? ya Bu. Ya. Ibu ada satu lagi video tentang mesin press juga. Ya. Ini ya. Nah, ini cara kerja dan cara pengoperasiannya sama saja. Nah, ya. Ada yang ingin tanya nggak? Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, Ibu yang ingin tanya dengan kalian. Tadi kan kalian sudah melihat beberapa video yang Ibu tampilkan ya. Ibu mau bertanya, simple sih pertanyaannya. Menurut kalian, jadi apa ya jadi fungsi strap argo dalam mesin press ini? Ada yang tahu nggak? Coba dijawab, Bu. Ya boleh Ariansa. Fungsi arbor untuk menjepit paha. Ya benar Benar. sekali. Jadi fungsi arbor ini untuk menjepit paha. Ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Ariansa. Terima kasih ya saudara Ariansa. Oke, kalau gitu sekarang kalian bentuk kelompok diskusi ya. Ini kelompok A. Kelompok A di sini. Bentar ya. Kelompok diskusi. Nah, kan kita tadi sudah banyak sekali ya menjelaskan dari pengertian mesin fries apa saja. Ibu ingin kalian mengetahui itu apa jenis-jenis dari pengoperasian dalam bidang mesin fries. Di sini dari kelompok A. Nah, di sini kelompok B ya. Dan ini kelompok C. Ibu beri waktu 15 menit untuk kalian menyelesaikan tugas itu. Tugas kelompok nanti dipresentasikan ke depan. Setiap kelompok ya. Baik Bu. Ya Bu. Boleh dijawab boleh sekarang? Ya ini ya, dijelaskan ini ya. Ini apa? Ini apa ya, Bu? Yang mana? Ini ya? Mantel. Iya, mantel. Pisau itu ya? Ada kan dalam lapisan itu? Makan ya. Tunggu.
Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Ya Bu. Setiap kelompok nanti maju ke depan satu persatu. Baik Bu. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Ada yang sudah selesai? Kami saya Bu. Ya boleh, kelompok A silakan maju. Ditulis Bu atau dipresentasikan dulu. Setelah itu ambil intisarinya ya, nanti dicatat. Baiklah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Jadi cara pengepresan bidang miring. Menurut kelompok kami, bidang miring itu dapat dikerjakan dengan memiringkan benda kerja pada ragum universal. Dan apabila bidang permukaannya itu lebih lebar, maka diperlukan memasang cutter ataupun pada arbor yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu tadi. Ya. Yang arbornya itu harus panjang dengan pendukung. Ya. Ya, bagaimana dari kelompok lain? Apakah setuju? Setuju. Ya. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Terima kelompok A. kasih. Oke. Selanjutnya, kelompok B apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, silakan maju. Langsung dijelaskan Ya, boleh silakan. Nah, jadi pemotongan rata sejajar dan siku arah tegak atau vertikal untuk mengepres bidang rata dapat digunakan sel admin cutter pada gambar 5.171 dengan cara yang sama tetapi menggunakan mesin press tegak. Namun untuk mengepres mesin press universal dapat juga digunakan untuk mengepres rata pada sisi benda kerja, yaitu staf arbor dipasang langsung pada spindle mesin. Sudah Ya. Jadi staf arbor itu dipasang di spindle mesin ya. yang boleh duduk Bu? Ya, silakan. Kasih. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok B. Ya, sudah 2 kelompok yang maju ya. Jadi yang pertama tadi, ragum universal itu harus mempunyai cutter yang tajam ya. Kemudian yang dari kelompok B tadi, staf arbornya itu harus dipasang di spindle mesin. Ya, bagaimana dengan kelompok C? Apakah sudah selesai? Sudah. Ya, silakan maju. Ini dibaca kan, Bu? Ya, sesuai dengan presentasi kalian. Apa yang kalian dapatkan? Pengepresan rata sejajar dan siku arah datar atau horizontal. Dalam melakukan pemotongan datar, jenis mesin yang digunakan yaitu mesin press horizontal. Seperti yang dijelaskan tadi oleh Ibu. Ya. Pisau yang digunakan yaitu jenis pisau press mantel. Mungkin itu saja, Bu. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok C. Oke. Dari hasil diskusi kalian antara kelompok A, kelompok B, dan kelompok C, apakah ada yang bisa untuk menyimpulkannya? Saya Bu, Ya, boleh Putri. maju ke depan atau di sini, Mbak? Di sana saja. Tapi berdiri ya. Jadi dari hasil diskusi hari ini, yang pertama pengepresan rata sejajar dan siku arah mendatar atau horizontal. Dalam melakukan pemotongan mendatar, jenis mesin yaitu mesin press horizontal. Pisau yang digunakan yaitu jenis pisau press mantel. Yang kedua, pemotongan rata sejajar dan siku arah tegak atau vertikal.
Untuk mengepres bidang rata dapat digunakan smear cutter dengan cara yang sama tetapi menggunakan mesin press tegak. Yang ketiga, mesin press bidang miring. Bidang miring dapat dikerjakan dengan memiringkan benda kerja pada ragum universal. Yang keempat, pengepresan alur. Pemotongan bidang miring atau sudut juga dapat digunakan dengan pisau sudut. Yang kelima, pengepresan alur pasak yang berfungsi sebagai penerus dan daya biasa yang dibuat alur pasak. Ya. Terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk Putri Sawana. Oke. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian tugas untuk minggu depan. Nah, sebelum itu di sini Ibu ingin menjelaskan lagi jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi mesin press itu mesin perkakas yang dalam proses pengerjaannya itu pemotongannya dengan menyayat atau memakan benda kerja dengan menggunakan alat potong. Jadi dia itu harus menggunakan alat potong yang sesuai. Kemudian dalam beberapa hasil dari pengepresan itu ada bidang rata datar, bidang rata miring, bidang siku-siku, bidang sejajar, dan pengepres bentuk alur yang berbeda. Nah, untuk tugas kalian minggu depan, kalian buat kalian cari video tentang pengepresan rata sejajar atau rata miring. Nah, kalian cari videonya, kemudian nanti kalian presentasikan ke depan ya, untuk tugas minggu depan. Baik, Ya. apakah sudah jelas? Sudah jelas ya? Ya, videonya sendiri-sendiri atau berkelompok? Kalau kelompok, saya kelompok tadi kan? Rizky kelompok A, Putri kelompok B, Ariansa kelompok C. Jadi sesuai dengan kelompok masing-masing dan nanti dipresentasikan ya untuk minggu depan. Bu, Ya, dibuat makalah dong. dibuat makalah. Dijelaskan ya di makalahnya, nanti dikumpul di ibu juga. Ya. Oke. Sekarang kita sudah di penghujung, sudah hampir selesai nih ya. Ibu ingin sedikit memberikan motivasi kepada kalian. Kalian itu harus rajin-rajin belajar. Kalian sudah besar, jangan lagi malas-malas. Ariansa, Ya Bu. jangan malas-malas lagi. Sekolah masuk terus, jangan suka bolos-bolos. Ya Bu. Kapan lagi kalian mau kayak gini? Nanti kalian sudah tamat semua, nanti rindu dengan masa-masa seperti sekarang. Jadi kalian itu harus benar-benar belajar yang rajin, sekolah yang benar, biar jadi kebanggaan orang tua kalian, biar orang tua kalian tuh bangga dengan diri kalian sendiri. Amin. Ya Bu. Ya. Mungkin sudah jelas semua ya. Tugasnya dikumpul minggu depan, dibuat makalah, terus dipresentasikan, cari video. Oke. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, coba ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama kalian masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Mungkin itu saja ya. Tugasnya jangan lupa dikumpul, jangan ada yang telat. Ya Bu. Oke ya. Bu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.